Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Septa Waliani. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share jika dianggap bermanfaat. Oke? Dan jangan lupa, boleh tinggalkan komen di bawah. Yuk, kita mulai dengan yang satu ini. Ketemu lagi kita di pembahasan soal uji kompetensi untuk medik veteriner. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal untuk uji kompetensi medik veteriner. Oke, ini adalah soal yang pertama. Anissa adalah seorang medik veteriner muda yang bekerja pada sebuah laboratorium yang bukan merupakan pengujian yang dilakukan secara mikroskopis kompleks adalah. Berarti yang harus digarisbawahi adalah kata bukan ya, yang bukan yang kompleks berarti. Berarti ini. Oke. Pejabat otoritas veteriner provinsi diangkat oleh kepala pemerintahan provinsi berarti adalah gubernur. Oke. Ini ada di PP-nya ortoped. Tindakan rehabilitasi berarti adalah tindakan, kalau pencegahan berarti bukan, ini pencegahan bukan. Kegiatan pelayanan kesehatan mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi berarti dipromotif, bukan. Ini ditujukan penyembuhan, ini pengobatan. Tindakan yang murah pembiayaan mengurangi dampak peristiwa buruk yang terjadi, ini kayaknya preventif nih ya. Nah ini berarti serangkaian untuk memulihkan kembali kesehatan agar kualitas penderita terjaga seoptimal mungkin. Oke. Rehabilitasi. Jenjang pangkat golongan ruang medik veteriner pertama. Pertama itu biasanya adalah golongan 3A dan 3B. Ya. Nih, 3A dan 3B. Oke, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Ini beliau eselon 1. Setelah Menteri, Direktur Jenderal Dirjen. Hewan adalah, nah ini adalah definisi. Biasanya definisi kalau sudah bilang hewan ini berarti dia ngambil ke Undang-Undang Peternakan Kesehatan Hewan gitu ya. Ini adalah binatang dan atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Ini definisinya. Oke ya. Kemudian selanjutnya hormon yang mengatur gejala tingkah laku birahi sapi adalah tentu yang mengatur hormon estrogen ya. Yang termasuk dalam benih hewan adalah benih, bedakan benih sama bibit ya. Kalau bibit itu dia sudah bentuknya kayak DOC gitu ya. Tapi kalau dia benih, ini berarti masih ini nih, semen, sperma, opa, telur, tertunas, dan embrio. Nih. Produk hewan adalah, ini kalau produk hewan berarti ngambilnya PP 95 definisinya, yaitu semua bahan dari hewan yang masih segar atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmatik atau farmasetik, pertanian atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan kemaslahatan manusia. Ini jawabannya. Kemudian selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan merupakan definisi dari medik veteriner. Ini ya. Selanjutnya, perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari. Ini berarti masuknya rezim perizinan berusaha itu ada di pemerintah daerah kabupaten kota. Atrofi ovaria terjadi karena apa? Biasanya sih atrofi hormonal. Nah, hipofungsi melanjut ya. Kemudian suatu produk hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan obat hewan disebut. Nah, ini itu fungsinya POH di case 1. Itu obat hewan jadi. Oke. Kemudian surat izin praktik adalah izin untuk dokter hewan praktik. Ya. Kepanjangan dari PPNPN adalah pegawai pemerintah non pegawai negeri gitu ya. Berarti pegawai pemerintah non pegawai negeri. Organisasi yang mewadahi profesi dokter hewan Indonesia adalah PDHI.
Ingat ya, P-nya itu ini menyaru nih. Kalau DHI-nya Dokter Hewan Indonesia semuanya, berarti kita ambil Ikatan Dokter Hewan Indonesia, enggak, kita bukan ID, tapi kita pakai PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Selanjutnya, pernyataan yang benar tentang resistensi antibiotik terjadi kecuali. Nah, kalau dia pemakaian antibiotik berlebih berarti dia benar, bisa resistensi. Tanpa resep dokter juga benar. Pemakaian antibiotik untuk penyakit bakteri ya memang iya gitu. Itu kegunaannya, nggak boleh digunakan yang lain. Kemudian pemakaian terus-menerus ya memacu resistensi. Pemakaian untuk penyakit virus juga iya gitu ya, berarti yang ini. Karena kan kecuali tadi. Berarti yang benar yang kita pilih. Yang bukan disebabkan oleh jenis coronavirus adalah nih ya, nyeri dada. Ini kan ada SARS-CoV, kopi itu kan coronavirus nih. Berarti yang ini yang ada kopinya. Nah, penyakit yang biasa menyerang pada babi adalah berarti kan Marek Kumboro ND. Itu kan penyakitnya hewan, berarti ini African Swine Fever. Penyakit radang ambing disebut, oh tentu ini, karena nggak mungkin masinis bawa kereta. Produk biologi yang diketahui berasal dari virus atau bakteri dan kombinasi antara keduanya yang dilemahkan adalah, ini untuk kekebalan tubuh berarti vaksin. Selanjutnya, penyakit yang berjangkit di Indonesia namun tidak terdapat di negara lain. Rabies ada di negara lain, AI juga ada, brucellosis apalagi berarti yang ini khas kita nih ya, jembran. Hasil penilaian risiko secara kuantitatif, ingat kuantitatif ya, dari pelaksanaan analisis risiko artinya kuantitatif itu ada angkanya. Tinggi sedang kualitatif, tinggi sedang itulah kuantitatif numerik. Penilaian di mana keluaran tindakan dinyatakan secara numerik. Penilaian risiko di mana keluaran dinyatakan secara numerik. Ini antara dua ini berarti antara dua ini. Di mana tidak dinyatakan. Ingat ya, hati-hati ya guys. Ini ada kata tidaknya. Ini ada dikatakan, oh ini berarti yang ini. Kalau tidak kan berarti kan salah dia. Berarti harus pakai yang ini. Be careful, hati-hati, lihat soal itu dengan baik. Ada kata tidak itu bikin kita jadi bikin salah milihnya ya. Penyakit surah disebabkan oleh nggak virus, nggak bakteri, nggak jamur, nggak cacing, protozoa. Oke, demikian gamenya selesai. Itu tadi latihan soal untuk uji medik veteriner, untuk uji kompetensi medik veteriner. Semoga bermanfaat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.